أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Bagaimana Ramadannya? Masih semangat? Masih? Mudah-mudahan terus sampai istiqomah sampai ke akhir Ramadan. Amin ya arhamar rahimin. Baik, minggu yang lalu kita bahas tentang tata cara berdoa, kan? Terus dilanjutkan dengan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Antaranya masih ingat siapa yang didoakan oleh malaikat? Oke, yang pertama dulu orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang keduanya orang yang duduk menunggu solat dalam keadaan berwudu. Yang ketiga orang yang selalu solat di saf pertama. Yang keempat orang-orang yang suka menyambung saf yang putus. Yang kelima orang yang suka bersedekah. Yang keenam orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang ketujuh orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, tanpa diketahui oleh saudaranya. Terus yang ke-8 orang-orang yang semangat untuk bersahur, kan? Orang yang semangat bersahur. Yang ke-9 orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Dan yang ke-10 orang-orang yang berdoa kepada Allah tatkala mendengar suara ayam berkokok di waktu subuh. Baik, kita lanjutkan dulu nih orang-orang yang didoakan buruk oleh malaikat. Nah, malaikat ini bukan hanya mendoakan yang baik, tapi juga ada orang yang didoakan buruk oleh malaikat. Siapa mereka dan apakah doa malaikat ini akan diterima oleh Allah? Pasti sebab mereka ini muqarrabun, kan, makhluk yang dekat dengan Allah, maka pasti doanya dimakbulkan walaupun didoakan yang tidak baik. Siapa orang yang didoakan yang tidak baik? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir. Yang pertama, orang-orang yang didoakan jelek oleh malaikat adalah yang pertama pastinya orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir. Bukannya hidup di dunia kafir, tapi dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Maka orang ini pasti didoakan buruk oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 161 dan 162. Silakan.
Orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi pengampunan. Jadi orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, maka Allah kata ulaika alaihim laknatullah. Maka mereka-mereka ini dilaknat oleh Allah wal malaikati, seluruh malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini hukuman untuk orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Kenapa begitu berat? Kenapa begitu berat untuk orang kafir nih? Sebab mereka mensyirikkan Allah. Ingat, dosa satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun, dosa syirik. Maka dia mati dalam keadaan kafir, Nasrani, Yahudi, ateis, apalagi menyembah pohon, apa-apalah disembah. Kalau dia mati dalam kondisi kafir, pasti kekal dalam neraka Jahannam. Tapi di dunia senang apa tidak orang ini? Senang. Allah pun kata demikian. Surah Muhammad ayat 12. Apa kata Allah tentang orang kafir yang hidup di dunia? Surah Muhammad ayat 12. Surah ke-47 ayat 12. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan melakukanlah tempat tinggal bagi mereka. Jadi Allah janjikan untuk orang kafir di dunia dia akan hidup senang. Nah, hidup senang. Tapi kesenangan itu hanya di dunia. Tapi di akhirat kelak kalau dia tidak masuk Islam, maka dia tidak memeluk agama Islam, mati dalam kafir, nerakalah kekal tempat tinggal untuk mereka. Maka orang ini akan didoakan laknat oleh malaikat. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Apa maksud murtad? Yes. Awalnya memeluk agama Islam, kemudian dia keluar daripada agama Islam, disebut murtad. Kenapa mereka murtad? Ekonomi. Ya, betul. Ekonomi itu kait dengan apa tuh? Perkara duniawi. Kerana dunia, maka mereka baik itu ekonominya hidup susah, apa-apalah. Nah, pasti kerana hal-hal dunia mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah sebutkan untuk mereka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 86 sampai 89. Terjemahannya langsung. 86 sampai 89 surah Ali Imran. Dari mana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengetahui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Balasan mereka itu ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada itu dan melakukan kebaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahawa ada orang yang kafir setelah Allah beri petunjuk. Dia sengaja keluar daripada agama Islam walhal sudah memeluk agama Islam. Kalau dia tidak kembali bertaubat, maka di akhirat kelak ditimpa laknat
Allah, para malaikat. Dan kita dah belajar kalimat laknat itu apa? Laknat itu didoakan yang jelek. Nah, kita sesama manusia tidak boleh saling melaknat, tapi malaikat boleh melaknat kita, mendoakan yang jelek. Maka orang ini ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan seluruhnya. Maka hati-hati dengan apa? Murtad nih. Murtad nih bukan hanya dia keluar Islam. Kalau antum belajar tinggi-tinggi, kadang-kadang S3, S4, tinggilah. Nah, jadi otak nih, syaitan mudah untuk apa? Bila belajar tinggi-tinggi nih, profesor, doktor, dia akan merasa, agama Islam ni kolot, agama ni dah ketinggalan. Betul? Dan dia akan merasa semua itu dengan akal logik. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makin tinggi dia merasa ilmu dia dah tinggi, maka lihat, ayat Quran ni banyak, Al-Quran ini tidak benar, harus dibuang ayatnya. Tidak relevan, tidak boleh dipakai zaman ini. Kan? Sampai begitu sekali, merasa lebih hebat dari Allah. Faham tak? Maka hati-hati kita. Makanya Nabi sentiasa berdoa kan. Yang bolak-balik ke hati kita ni siapa? Jadi jangan terlalu gembira bila antum sudah beriman. Alhamdulillah aku beriman. Bila-bila Allah boleh. Makanya ikut doa Nabi SAW. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Nabi sentiasa doa. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, ya Allah, teguhkan hatiku di atas ala dinik, di atas jalan maksudnya jalan Al-Quran, jalan Islam. Nah, diteguhkan, jangan dibolak-balikkan. Fahim dong? Fahim dong? Oke, yang ketiga. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang murtad. Orang murtad boleh kembali lagi ke Islam apa tidak? Boleh. Maka kalau dia bertaubat, boleh kita ajak dia untuk masuk Islam kembali. Kalau dia masih melawan, bunuh itu ketika dia mula jangan bunuh terus, kesian lah. Islam tu masih bagi peluang. Maka Allah masih bagi peluang. Bila boleh bunuh dia? Ketika dia mula mengancam umat Islam. Dia menolong orang kafir untuk menghancurkan Islam. Orang ini boleh dibunuh, dipenggal kepalanya. Faham tak? Tapi tidak semudah itu. Kalau peluangnya masih terbuka, dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, pelaku kemaksiatan. Orang beriman tapi melakukan maksiat. Ini ada pecahannya. Siapa-siapa mereka ini? Yang pertama, ini agak berat. Orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Apa dia? Pelaku kemaksiatan, yakni di kalangan orang Islam. Siapa yang didoakan laknat oleh malaikat? Yakni orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Ingat kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasi setelahku, kan? Setelah itu dan setelah itu. Jadi maksudnya 3 generasi setelah Nabi SAW. Maksudnya setelah dalam tempoh 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Itulah generasi yang terbaik. Siapa setelah Nabi? Para sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Terus setelah Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat zaman tabi'in. Nah, diketuai oleh Uwais Al-Qarni. Uwais, penghulunya para tabi'in, Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni tidak jadi sahabat? Ingat, syarat nak jadi sahabat harus bertemu dan beriman. Tak boleh bertemu sahaja Nabi. Kalau begitu Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, betul? Jadi mereka tidak disebut sahabat, tapi orang yang sahabat disebut walaupun dia bertemu dengan Nabi sekali, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Itu syarat menjadi sahabat. Maka Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu Nabi. Beliau beriman tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka beliau tidak masuk daftar sahabat tapi masuk ke daftar
tabi'in. Jadi penghulunya para tabi'in Uwais Al-Qarni. Terus setelah tabi'in tabi'in, yakni para imam mazhab, kan? Ini nama-nama yang datang setelah kemudiannya, kan? Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi ini ada yang kata masuk ke zaman tabi'in karena beliau hidup di dua zaman antaranya. Maka ini adalah ulama-ulama yang tidak boleh sekali-kali Anda mengatakan, oh mereka ni salah, mereka ni tak ada, sebab mereka sebaik-baik umat untuk setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Dan sahabat pula tidak boleh Anda kata ini baik, ini tidak, tak ada. Semua sahabat dalam ahli sunnah wal jamaah, Anda harus yakin mereka ini adalah muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sekali-kali Anda merendahkan walaupun seorang sahabat. Kata Nabi, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka laknat untuk dia, kan, dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Baik, faham tak? Faham tak? Makanya kita sepakat akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh Anda mencaci maki para sahabat, kecuali Anda doakan mereka dengan kebaikan. Kenapa? Jasa mereka luar biasa. Maka kata Nabi, kalau Anda sedekah satu gunung emas, sedekah apa? Anda beri sedekah ni, sedekah Anda tu senilai segunung emas, tidak dapat menandingi sahabat yang sedekah satu kurma. Ini Nabi sebut. Boleh bayangkan, sahabat yang sedekah satu kurma itu lebih baik daripada Anda yang sedekah segunung emas. Perbandingan sebab apa? Sebab mereka hidup di zaman Nabi, sama-sama berjuang dengan Nabi, maka tingkatan mereka itu sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Faham tak? Ini bukan kata saya, Nabi sebut, kan? Jangan engkau kalau Anda bersedekah satu gunung, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, nescaya tidak akan menyamai infak mereka meskipun satu kurma ataupun separuh kurma. Nah, sahabat beri separuh kurma itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita yang sedekah segunung emas. Faham tak? Faham tak? Tapi yang celah sahabat siapa? Yes, ada kelompok di kalangan kita yang ngaku Islam tapi mencela para sahabat. Yakni yang kita ambil Syiah. Tak semua Syiah ni sesat. Ada Syiah yang masih lagi okey, kita kata. Ada Syiah Ismailiyah. Ada namanya Ismailiyah. Ini Syiah yang kita kata sama dengan kita, tidak akidahnya sama. Yang bedanya cuma mereka tidak mau menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Bagi mereka, khalifah yang pertama seharusnya Sayyidina Ali. Tapi mereka tidak mencela sahabat. Nah, kalau begitu mereka masih lagi golongan sama dengan kita. Tapi ada satu kelompok ni yang sangat ekstrim, Syiah Rafidah ataupun Syiah Imamiyah, yang Imam 12 tu. Nah, ini yang paling dahsyat. Sebab apa? Mereka mencela para sahabat. Mereka kata semua sahabat kafir kecuali 5. Nah, bagi mereka ni kata semua sahabat itu kafir kecuali 5 orang. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. 5 sahabat ini sahaja beriman. Yang lain katanya kafir. Kenapa dikatakan kafir? Sebab mereka menyetujui khalifah pertama sebagai yakni Abu Bakar. Boleh faham? Jadi mereka tidak suka pada sahabat yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, makanya luar biasa Syiah ni. Faham tak? Jadi mereka tu paling benci 2. Siapa? Abu Bakar dan kenapa 2 ni dibenci? Kenapa? Tadi kerana pemerintah tadi tidak memberikan kepada Ali. Nah, mereka benci 2, dan anak mereka yang 2 ini pun dibenci. Siapa?
Aisyah dan Hafsah. Nah, Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Sayyidina Umar. Sampai mereka kata apa nih? Laknat bagi dua berhala Quraisy. Laknat dua berhala Quraisy. Siapa dimaksudkan? Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau anda pergi umrah, pergi haji, anda lihat orang Iran. Coba lihat orang Iran. Kalau anda boleh tahu itu orang Iran, dia itu akan ada di Mekah sahaja, tidak mau pergi ke Madinah. Ziarah tak mau dia. Dia akan mengerjakan ibadah semuanya di Mekah. Tapi kalau suruh dia pergi ziarah ke makam Nabi, dia tak mau. Kenapa tak mau? Sebab di sisi makam Nabi itu ada Abu Bakar dan Umar. Itu yang paling mereka benci. Kerana itu sahaja mereka tak mau berziarah kepada Nabi SAW. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali, luar biasa. Faham tak? Ada orang Syiah sini? Ada orang Syiah sini? Pak Usnul? Kalau Syiah ni kan, Syiah ni anda boleh tahu dia paling letak batu depan dia. Batu tu kan batu dari Karbala. Jadi dia solat tu dia letak batu. Tapi hati-hati, Syiah tu ada satu rukun iman dia. Apa rukun iman dia? Taqiyah. Apa itu taqiyah? Berpura-pura. Boleh berpura-pura dia seperti ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan munafik, lebih dahsyat ni. Dia macam boleh berpura-pura, boleh antum dia sama kita, sama solat dengan kita, dia tak ada perubahan. Dia akan ikut solat cara kita, tapi dalam hati dia membenci umat Islam. Yang tak segolongan dengan mereka. Ni hati-hati, taqiyah, ada satu taqiyah. Dari mana datangnya kalimat tu kata dia? Itu satu rukun iman mereka. Apa kata mereka? Sebab taqiyah ni dibuat oleh Sayyidina Ali. Kan kita nanya nih, kalau Sayyidina Ali tidak menjadi khalifah, kan dia boleh lawan. Kalau dia tidak menerima pemerintahan Abu Bakar, Umar. Kenapa Ali diam? Boleh faham? Kenapa Ali diam ketika adanya Abu Bakar, Umar menjadi khalifah dan tolong mereka kan? Ali kan bersama dengan mereka, tak lawan. Harusnya kalau Ali kata, Nabi kan berikan aku khalifah ni. Harusnya Ali menuntut. Kenapa Ali tidak menuntut? Kata orang Syiah, sebab Ali bertaqiyah, berpura-pura kata mereka. Jadi dia kata, maka boleh kita berpura-pura dengan golongan ini. Kita berpura-pura jadi ahli sunnah wal jamaah, ikut sama dengan mereka. Perlahan-lahan kita narik mereka ke Syiah. Ini hati-hati, ada ramai. Macam mana nak tahu? Saya beri mudah. Kalau anda berbicara dengan mereka, dia akan sering sebut tentang Ali, Fatimah, Husain. Hasan tak? Kenapa Hasan tak? Kita kan belajar kemarin tu. Sebab Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah supaya tidak ada pergaduhan, tidak ada pertembungan antara umat Islam. Jadi Hasan mendamaikan dua kelompok dalam Islam. Maka kerana itu mereka membenci Hasan. Tapi suka Husain sebab Husain melawan pemerintah waktu itu, yakni Muawiyah. Anaknya Yazid. Maka kerana itu mereka lebih suka Husain daripada Hasan. Jadi kalau anda nak tahu orang itu Syiah apa tidak, perhatikan cara dia bercakap. Kalau dia bawa hadis, pasti dicerita tentang Ali, pasti cerita keluarga Nabi, Fatimah, terus disampaikan itu dia. Tapi dia takkan sebut Abu Bakar, Umar. Dia akan diam. Ini hati-hati, ni dah nampak ciri-ciri Syiah. Terus kenapa orang kita ni ikut mereka? Apakah kerana akidah mereka itu bagus? Tidak. Kenapa orang Nusantara ikut akidah Syiah? Sebab betul Bu, sebab di situ ada kawin kontrak. Kawin apa? Kawin kontrak. Tahu kawin kontrak? Nikah mut'ah. Mut'ah itu maksudnya kawin kontrak. Jadi nak sejam jadi isteri boleh, setengah jam isteri boleh. Jadi bapak nak nikah dengan dia 1 jam boleh. Ni kawin kontrak. Maka kerana itu maka ramai orang laki-laki Nusantara yang terpedaya masuk ke Syiah. Kenapa perempuan ramai?
perempuan lagi dahsyat. Perempuan Syiah ni, apa kata dia? Lebih banyak kalau laki-laki menyentuh dia, maka lebih cepat masuk syurga. Makin banyak lelaki yang menyentuhnya, maksudnya kenapa dia setuju nikah mut'ah ni? Nah, lebih ramai laki yang dia jadikan suami, walaupun sebentar, lebih mudah jalan ke syurga. Ini kesesatan Syiah. Hati-hati. Hati-hati. Faham dong? Maka hati-hati dengan Syiah. Okey. Jangan mencela para sahabat. Okey, yang keduanya, yakni orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang kedua, yakni orang-orang yang mengaku nasab palsu. Apa dia? Orang-orang yang mengaku nasab palsu. Mereka pun didoakan jelek oleh malaikat. Apa maksud mengaku nasab palsu? Anda menisbahkan diri anda kepada, oh saya ni dari keluarga fulan, saya ni dari keluarga, dia nak kata itu pun boleh nanti. Nah, dia maksudnya dia tidak menisbahkan dengan keluarga aslinya. Dia sebutkan yang lain. Maka dia, kata Nabi SAW, barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, maka di atasnya laknat Allah berturut-turut sampai kiamat. Jadi barang siapa yang mengaku anak fulan, padahal dia bukan anak fulan, dia mengaku dia tu suku ini kan, dari keturunan ini, orang-orang ini mendapat laknat Allah. Mengaku-ngaku apa? Darah biru, ada darah biru. Darah biru lah, darah apa? Apa kita darah ada biru pula ni. Darah tinggi ada. betul pula kan? Betul lah, daripada darah biru lebih baik darah tinggi. Faham dong? Maka jangan mengaku selain daripada nasab anda. Jadi anda harus tahu nasab anda. Faham dong? Kalau itulah anda. Jangan menukar kerana ingin dapatkan apa tadi? Dengan berpura-pura kan mengaku nasab lain boleh dapatkan ke apa? Penghormatan, contohnya dimuliakan oleh orang lain. Maka itu yang terjadi orang-orang yang mengaku, apalagi kalau dia mengaku keturunan Nabi SAW. Itu lagi dah dahsyat. Dari dia tu ngaku keturunan Nabi, terus terima zakat. Boleh? Ngaku Nabi, keluarga saya ini Al-Qadri, saya ini Al-Haddad. Terus terima zakat, boleh? Kenapa tak boleh? Haram orang yang ngaku, orang yang keturunan Ahlul Bait menerima zakat. Ini larangan Nabi SAW. Boleh faham? Jadi kalau dia mau zakat, tadi bapak bukan keturunan Nabi lah ni. Nah, kalau dia keturunan Nabi harus dia tahu dia itu tidak boleh. Nabi haramkan keluarganya menerima zakat. Yang Nabi boleh terima apa? Hadiah. Terus Nabi boleh terima khumus. Apa itu khumus? Harta ganimah, harta dari peperangan, 1/5 boleh diterima Nabi SAW. Itu boleh. Hadiah boleh. Tapi sedekah dan juga zakat tidak boleh. Faham tak? Okey, yang berikutnya yang ketiga. Ini ibu-ibu dengar. Orang-orang wanita yang diajak berhubungan badan oleh suaminya, namun dia enggan tanpa uzur. Apa ni? Wanita yang diajak berhubungan badan oleh suaminya, namun dia enggan tanpa uzur. Tanpa uzur. Yes. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli, lalu istrinya enggan dan suaminya murka, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Allahu Rabbi. Ya Bu? Ada nak ni? Oh, solehah semua di sini. Oh, tak minta pun dikasih. Ya. Subhanallah. Bagus Bu. Alhamdulillah. Berkah. Nah, ini tak ada masalah. Ibu-ibu pas tapi kelahiran semuanya baik-baik semua ini. Nah, semuanya solehah. Mudah-mudahan jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tak ada. Tapi ingat, kalau anda diajak, maksudnya suami tak meredainya, baik diajak berhubungan badan ataupun tidak taat pada suaminya, masih marah suaminya pun, dia terkena laknat dari
malaikat. Bukan soal hanya bab tentang tidur sajalah. Selain itu, contoh suami tak reda dengan perbuatan istrinya. Nah, suami marah, murka, dan selama kemurkaan suami si istri tidak minta maaf, selama itu malaikat melaknatnya. Nah, jadi tengok juga apa masalahnya tadi kan. Suami tidak lalai dalam tanggung jawab, tapi istri pula tidak mau taat, maka selama itu istri akan dilaknat oleh malaikat. Fahim dong? Fahim dong? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillah. Kaitan dengan orang kafir ini. Orang kafir. Bismillah. Kenapa orang kafir? Allah ini kan tidak bersifat zalim. Ya, Allah Maha Adil. Tapi ada katakanlah kalau kita lihat ada manusia ini kan yang dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Katakanlah ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Sedangkan ancamannya itu kan kafir ini tidak main-main. Betul. Betul. Lama-lamanya di neraka. Jahanam. Betul. Sedangkan di dunia ini kan berapalah hidupnya, cuma tidak lama, Iya. tidak sampai 100 tahun. Terus? Jadi pertanyaan saya, Allah kan tidak bersifat jalim, kan? tidak zalim. Betul. Jadi bagaimana kita memandangnya terhadap katakanlah ada manusia, katakanlah makhluk yang mendapat petunjuk hidayah, ada juga yang tidak. Siapa yang tidak nih? Yang kafir ini. Ya. Pasti dia tak terima apa-apa hidayah. Ya. Gimana? Yakin? Setiap makhluk manusia, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri, beribadah kepadaku. Maknanya Allah janji nih, pasti Allah akan beri hidayah kepada setiap manusia. Ya, walaupun dia kafir, ada cara Allah berikan dia hidayah. Kadang dia dengar raungan azan, kadang dia ada teman muslim, kadang dia ada dalam mimpi. Jadi caranya berbeza, tapi Allah tidak akan mengazab dia kecuali setelah memberikan dia hidayah. Jadi yang tak mau itu siapa? Kita sendiri. Kecuali kalau Anda kata orang yang fatrah, tahu fatrah? Zaman yang tidak diutus Nabi waktu itu. Itu baru betul. Jadi orang ini tidak akan diseksa oleh Allah sebab tak ada Nabi yang datang mendakwahi mereka. Nah, contohnya kita sebut orang yang di pedalaman lah, kita kata hutan mana, jauh daripada komunikasi dengan manusia. Apakah mereka akan dihazab oleh Allah? Tidak, sebab hidayah tidak datang. Boleh faham? Tidak datang, maka mereka tidak akan diazab. Ini orang-orang yang hinda sekeliling kita ni. Nah, pasti setiap manusia Allah berikan hidayah dengan caranya, cara masing-masing. Kita tidak tahu cara apa. Cuma dia yang tidak mau menerimanya. Jadi Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Dan itu juga tugas kita untuk berdakwah. Maka jangan sampai kan orang kafir menuntut pada kita. Boleh paham maksudnya? Boleh paham orang kafir menuntut pada kita? Boleh paham ke tak nih? Tak paham? Contoh, Anda ada kawan orang non-muslim. Selama hidup Anda tidak menyampaikan apa-apa tentang Islam, diam, ya kan? Tak sampaikan apa-apa dengan dia. Cuma dalam hal bisnis sama-sama, itulah urusan dunia. Urusan Anda berkontak dia kerana urusan dunia. Kalau dia meninggal nanti, dia boleh menuntut di akhirat. Ya Allah, aku ada teman Islam, tapi tak pernah pun dia dakwah pada aku. Maka Allah akan tanya kita, kenapa kau tak dakwah? Kenapa kau tak sampaikan Islam pada dia? Kenapa kau hanya bicara tentang urusan dunia? Jadi orang kafir boleh nuntut pada kita. Maka tugas kita tadi, kita ada teman Islam. Bukan suruh dia, masuk Islam kau ni. Kalau tak kau masuk neraka jahanam. Bukan. Tunjukkan, cukup Anda tunjukkan nilai Islam. Boleh faham? Contoh dalam muamalah dengan dia, maaf bro, hal-hal yang kayak riba-riba tu janganlah. Agama kami larang, contoh. Kan? Kalau agama kami ni suruh tepati janji. Anda tunjukkan akhlak dia. Tengah rapat, maaf bro, ni dah waktu sebentar bro, nak solat. Jadi dia akan tahu dah kan, oh orang Islam ni.
Boleh paham? Nah, dia akan lihat sifat kita, akhlak kita dari situ dah dapat hidayah. Itulah hidayah dia. Dia akan mula mempelajari Islam. Itu caranya. Sip? Kalau yang kasus paman Nabi itu yang pada waktu mau meninggal itu kan ada Allah menurunkan ayat. Sesungguhnya wahai engkau Rasulullah tidak. Sebab Nabi maksa Abu Talib untuk masuk Islam. Boleh paham? Ya, paman, kau ucap satu je la ilaha illallah ni, aku akan doakan untuk kau supaya kau masuk surga. Tapi apa kata paman dia? Aku ni ikut agama. Maksudnya Abu Talib sendiri yang menjauhkan daripada agama. Dia kata aku tak mau mengkhianati ajaran nenek moyangku. Aku dah ikut nenek moyang ajaranku ni. Aku tak mau mengkhianati Muhammad. Tak apalah, biar aku dalam orang yang tidak Islam. Maka waktu itu turun firman Allah, hidayah itu milik Allah. Cuma kita yang tugas Rasulullah itu hanya berdakwah. Dapat atau tidak hidayah itu urusan Allah. Jadi tugas kita cuma boleh paham? Okey. Ada yang lain? Silakan Pak Wasep. Contoh doa malaikat yang baik untuk kita itu apa? Contohnya ada nggak yang di dalam nasihat yang kita tahu? Ya Allah berkati orang, ya Allahumma ya Allah berkati orang-orang ini. Contoh Anda bersedekah nih, bersedekah waktu subuh, kan? Ya Allah berkatilah orang ini, ya Allah rahmatilah dia. Nah, berikan ganti yang baik. Itu antara doa untuk orang yang suka bersedekah. Nah, ataupun orang yang tengah menunggu waktu solat, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Disebutkan ini doa antara doa-doa malaikat, mendoakan kebaikan semuanya, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhiratnya minta diampuni dosa kita dan juga dimasukkan dalam surga. Urusan dunia agar dipermudahkan semua urusan. Nah, sip? Udah? Ada yang lain? Sebelah sini ada? Yang mau nanya? Bu? Tak ada? Ini semua dah tidur kau ni? Okey, yang terakhir, ini penting. Orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Apa yang terakhir? Orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Nah, ingat, ni doa siapa? Ni doa penghulu malaikat. Doa Jibril. Jibril doakan yang jelek. Apa doakan jelek? Ya Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang terkena laknat Allah. Maksudnya orang yang paling celaka, orang yang paling rugi. Siapa mereka? Siapa tadi orang yang tak dapat keampunan di bulan Ramadan? Yes, lagi yang menahan diri lapar dan dahaga. Dia yang pertama, orang yang menganggap bulan Ramadan ini biasa. Tahu biasa? Bukan, dianggap biasa, sama dengan bulan. Tak ada apa-apa yang istimewa untuk dia di bulan Ramadan, maka dia orang yang rugi. Yang kedua, orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan, masih melakukan maksiat. Maksudnya bukan setan yang goda sekarang ni. Dialah setannya, kan? Dialah setannya. Faham tak? Syaitan jangan pula disalahkan syaitan. Syaitan goda aku ya Allah di bulan Ramadan. Tak ada. Syaitan semua dibelenggu, diikat. Boleh faham? Yang ada syaitan dalam diri kita, syahwat kita, hawa nafsu kita. Itu dia. Terus yang ketiga, orang-orang yang sedang musuhan. Yang kita dah bahas dulu. Ini orang-orang yang tidak mendapat manfaat di bulan Ramadan. Ampunan tak dapat, puasa pun Allah tidak lihat. Faham tak? Itulah tadi menganggap biasa tadi. Termasuk orang yang tidak gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Walhal bulan yang penuh dengan pengampunan. Okey, terus orang yang disebutkan nama Nabi namun dia tidak mengucapkan salawat. Ini kan saya sering sampaikan pada antum ni. Kan ketika anda dengar nama Rasulullah,
Salawat ke atas Nabi SAW. Kalau anda tidak bersalawat, maka didoakan jelek oleh malaikat. Okey. Kedekut dalam berselawat. Kedekut dalam berselawat. Okey. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Udah selesai dah tentang orang-orang yang didoakan. Ini antara sedikit saja yang saya bahas. Didoakan jelek oleh malaikat. Udah, ada pertanyaan lain? Ya, bismillah. Kalau kita tidur sebelum itu apakah tentu didoa oleh malaikat? Pasti sebelum tidur anda berdoa atau berwudu ataupun anda membaca ayatul kursi. Dia ada dua. Dua-duanya ada fadilah yang berbeza. Yang pertama, orang yang berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan mendoakan dia kebaikan sampai dia subuh dibangun. Itu satu. Yang kedua, orang yang membaca ayatul kursi sebelum tidur. Ini pun manfaat. Maka malaikat akan mendoakan dia ditolak segala bala bahaya sampai dia bangun dari malah istimewanya orang yang baca ayat kursi sebelum tidur dijauhkan daripada godaan syaitan. Syaitan tidak menghampirinya sampai subuh. Nah, jadi kelebihannya ada untuk orang yang berwudu sebelum tidur, didoakan oleh malaikat. Okey, yang lain? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, siapa yang membaca surah Al-Mulk malam harinya, kalau dia meninggal siang harinya, maka dia meninggal dalam keadaan terbebas daripada siksa kubur dan azab kubur. Siksa kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, pertanyaan mungkar nakir pun bebas, azab kubur pun bebas. Nah, ini kelebihan surah Al-Mulk ada. Sahabat yang mengamalkannya, yakni sahabat, siapa sahabat yang rendah tu? Rendah. Bukan Abdullah bin Umar pula. Yang rendah, sahabat yang rendah. Siapa? Allahumma shalli ala sayyidina. Siapa? Sahabat yang rendah? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Amalan Abdullah bin Mas'ud. Amalan Ibnu Abbas pun sama, Abdullah bin Abbas. Dua-dua amalan sentiasa membaca surah Al-Mulk pada malam hari. Okey. Udah, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kalau bapak tidak sholat, tidak lakukan perkara wajib, baca surah Al-Mulk saja, pasti neraka jahanam. Jadi syaratnya tambahan, Pak, tambahan. Maka saya katakan amalan tambahan, bukan amalan utama. Amalan utama kita apa? Yang wajib. Yang wajib rukun Islam. Itu yang wajib Anda kerjakan. Dalam waktu yang sama, tambah amalan kita yang lain yang bersifat sunnah. Jadi Anda rajin sholat, puasa, zakat sambil baca surah Al-Mulk, bukan baca surah Al-Mulk saja. Nah, maka tak akan bebas, pasti neraka jahanam. Gitu, Pak. Aduh. Kenapa? Ada kasusnya apa nih? Seperti pertanyaan tadi, dia baca itu sahaja. Sama juga orang yang solawat sahaja, tak solat, masuk mana dia? Solawat sahaja, saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup, tak perlu solat, tak perlu puasa, neraka jahanam. Bukan dapat cinta Nabi, bukan. Sebab dia tidak melakukan perintah Allah. Kan atiullah wa atiur Rasul. Kan? Taat Allah, taat Rasul. Jadi jangan salah faham nih. Maka sering orang tu baca kan, oh kalau begitu Ustaz, saya cukup solat saya cukup sedekah. Tak cukup. Contoh nih, saya tak puasa, cukup saya bersedekah. Boleh? Tak boleh. Sedekah ini bersifat sunnah. Wajib puasa. Nah, Ini bagaimana dengan orang non-muslim yang bersedekah pada saat bulan Ramadan? boleh. Boleh.
Tidak ada masalah, boleh. Boleh, tapi dia cuma dapat kebaikan. Nah, cuma sebaiknya dipisahkan. Kalau bagi saya, kalau dia bagi takjil, dia bagi untuk apa yang bersifat yang begini, kan boleh. Tapi kalau dia beri dana untuk bangun masjid, itu dia harus diperhatikan. So, ada khilaf di kalangan ulama yang itu tak boleh. Kalau dalam bab pembangunan masjid. Nah, dia ada pembahasan ulama lagi. Hanya kalau boleh jangan bahagian tempat beribadah. Kalau ada dana dari contoh orang kafir, bangun WC, bangun pagar yang bukan dalam sini. Jangan pula pakai duit dia beli karpet nih, jangan. Menara boleh. Menara boleh, tak ada masalah. Duit orang kafir silakan. Tak ada masalah, boleh. Tapi untuk dia balasan di mana? Dunia. Akhirat nol. Itu Pak. Boleh. Jadi tak ada masalah terima daripada orang kafir. Boleh. Tidak ada masalah. Silakan. Tak usah Bapak mikir nih daripada dana mana nih, tak usah. Kalau dia nak beri silakan. Bismillah. Boleh. Okey. Udah ada yang lain? Udah selesai? Oke, minggu depan baru masuk ya, ada full mufrad, langsung ke bab yang pertama, doa dan zikir Nabi SAW. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kabarah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.